Diva mau yang mana? Yang mana ya? Kayaknya yang ini deh. Yang mana ya? Oh, lu suka yang ini. Yang ini. Iya. Yang ini. Ada duanya buat Diva pulang. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, senang sekali pada hari ini saya menjumpai teman-teman lagi dalam segmen baru. Pada hari ini namanya adalah Pejuang Nicu. Nah ini Pejuang Nicu sebelumnya sudah sempat pernah wawancarai Omar. Omar itu setelah dilihat secara fisik seperti namanya Cornelia de Lange syndrome. Tapi wallahu a'lam karena masih terus dilakukan pemeriksaan. Kemarin Omar itu sebenarnya episode pertama. Tapi sekarang kita sudah kedatangan teman kita lagi. Ini sahabat kita namanya Bu Lia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya udah kenal Bu Lia loh Bu dari media-media. Dan Bu Lia bawa Diva. Diva ini punya apa Bu? Kelainan langka namanya Shackle syndrome. Shackle syndrome. Jadi Diva sekarang umurnya sudah 18 tahun. Sebelum kita cerita banyak hal tentang Diva, Shackle syndrome itu apa sih Bu Lia? Shackle syndrome itu kan termasuk kelainan langka ya. Jadi perbandingannya 1:10.000 kelahiran hidup. Oh, gitu. Sama sih Prader-Willi syndrome-nya Sulaiman juga segitu. Sama ya. 1:10.000 sampai 30.000. Iya. Dan memang yang setahu saya di Indonesia tuh hanya 6 orang termasuk Diva. Gitu. Gejalanya tuh apa tuh kalau Shackle syndrome itu? Kalau dari dalam kandungan, memang karena waktu itu kan kondisi secara ekonomi kita minim ya. Jadi waktu itu Diva lahir prematur. Tapi kan dari USG kelihatan ya Bu ya? Jadi waktu itu USG hanya 1 kali. Karena itu juga di USG, waktu itu kan saya hanya kontrolnya ke bidan aja. Itu pun waktu itu di USG oleh dokter karena waktu itu saya sempat jatuh. Dan saya mengalami kayak kontraksi kan. Nah dari dokter di USG katanya sih nggak apa-apa gitu, cuman memang waktu itu saya dikasih obat untuk penguat kandungan gitu. Kenapa nak kok air matanya menetes? Kenapa Diva? Diva mau boneka? Nggak, sini di pangku mama ya. Kenapa nangis Bu? Kenapa? Tadi happy. Kenapa Diva nangis? Kenapa? Diva sedih. Ngerti ya? Ngerti ya? Lagi cerita soal Diva ya? Diva kenapa ya? Enggak ya. Ada boneka. Enggak, ya. Sayang. Biar mamanya bicara, Divanya main boneka. Oke? Iya. Maaf ya nak ya. Kita lagi. Maaf sayangnya. Iya, udah. Maaf sayangnya. Iya, nggak apa-apa ya. Diva mengerti apa yang kita bicarakan kan? Ini dia marah. Oh marah karena? Iya, mungkin karena kita ngobrolin soal dia ya. Oh iya betul. Maaf ya. Iya. Diva mau boneka? Mau boneka lagi nggak? Mau boneka lagi? Oke, mau berapa boneka? Diva mau berapa boneka? Ditanya mau berapa? Ayo mana lagi boneka-bonekanya? Maafin ya Diva. Aku minta maaf ya Diva. Aku minta maaf. Iya. Oke. Ini boneka-boneka. Wah. Mariam, kita pinjam ya Mariam. Bonekanya bagus ya. Diva ini bonekanya bagus. Oke, Diva bonekanya banyak. Maafin ya nak. Maafin ya sayang. Oke. Diva mau yang mana? Mau yang mana? Tunjuk Diva. Mau yang ini, pilih yang mana? Ini atau semuanya? Yang mana? Diva mau yang mana? Yang mana? Pilih. Yang mana? Yang merah? Oke. Yang bajunya merah ya? Boleh. Ini sama kayak boleh. Diva ya? Atau yang ini tuh? Diva mau yang mana? Iya. Maafin ya nak ya. Maafin ya. Boleh ngomong lagi nggak? Dilanjutin lagi? Boleh ya. Boleh ya. Oke. Boleh ya sayang. Oke. Biasanya dia kalau udah ketawa lagi itu berarti marahnya udah reda. Oh ini udah ketawa belum ya? Oke kita lanjutin ya. Oke. Ketawa. Oke. Iya gitu dong. Pinter. Oke, jadi kita lanjutin lagi Bu. Jadi ketika USG, oke, happy. ketika USG nggak kelihatan, akhirnya dikasih obat penguat kandungan. Jadi lahirnya Diva itu pada usia 6,5 bulan. Oh, prematur. Kehamilan, iya. Karena
lagi ngobrol bentar ya. Jadi waktu itu kan saya sempat jatuh dengan posisi celentang ya. Nah setelah itu kan saya mengalami kontraksi gitu. Nah itu akhirnya saya flag, lalu saya kontrol ke tempat bidan yang saya biasa periksa. Nah dari bidan itu dirujuk ke rumah sakit besar. Nah akhirnya kita ke RSCM. Nah lalu dilakukan berbagai pemeriksaan. Itu kejadian pada Jumat malam Sabtu. Nah Senin paginya saya disuruh balik lagi tadinya kan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah karena malam minggunya saya pecah ketuban. Jadi Diva lahir minggu pagi. Itu lahir pada saat Diva lahir itu berarti berat badannya berapa tuh Bu? Waktu lahir hanya 1050 gram. 1050 gram ya. Dan panjangnya 35 cm. Oke, berarti kan dalam kondisi lahir yang prematur seperti itu kan di NICU Bu ya? Betul. Nah itu di NICU itu waktu anak Diva lahir masih kelihatan seperti bayi-bayi pada umumnya ya berarti ya? Iya. Oke, berarti belum ketahuan pada saat Diva lahir ya Bu ya? Belum. Oke, setelah itu di NICU, apa yang terjadi di NICU dan berapa lama di NICU? Di NICU kan Diva lahir minggu pagi. Nah karena Seninnya saya sudah boleh pulang kan. Nah sebelum saya pulang saya ketemu dokter dulu. Nah di situ dokter menjelaskan, sebenarnya juga panjang sih dokter jelaskan, cuman karena udah melihat kondisi Diva yang seperti itu waktu itu ya udah kita udah blank, udah bawaannya nangis aja. Kosong aja gitu saking udah terlalu shock. Iya betul. Nah yang saya tahu waktu itu dokter hanya bilang keterlambatan pertumbuhan otak waktu itu ya. Penyebabnya? Ya kita kan blank waktu itu nggak tahu kan dijelasin sama dokter. Karena udah shock. Iya udah shock. Nah akhirnya saya pulang. Nah Rabu suami membawa pulang Diva. Oh berapa hari berarti itu di NICU-nya? 3 hari. Oh 3 hari? Iya 3 hari. Dalam keadaan prematur 3 hari? Betul. Biasanya kalau orang-orang prematur, setahu saya itu anak-anak prematur tuh berbulan-bulan itu sampai Betul, dia sampai berat badannya. Betul. Ini cuma hanya 3 hari. Karena? Waktu itu ayahnya Diva meminta paksa pulang karena memang terbentur dengan biaya ya. NICU itu mahal sekali. Mahal sekali. Iya. Akhirnya dirawat di rumah. Akhirnya dirawat di rumah. Berarti itu pakai itu ya selang NGT ya OGT? Enggak, kalau Diva enggak. Oh Diva tuh enggak. Enggak. Jadi karena waktu itu kan memang ASI saya juga keluarnya sedikit, paling saya pompa terus disendokin aja. Oke. Oke, menjalani hari-hari di NICU, di pulang paksa karena kendala biaya. Bagaimana hari-hari pasca NICU merawat Diva, apalagi anak pertama waktu itu? Iya betul. Paling ya dengan secara tradisional ya kan. Memang kalau di NICU kan kita harus alat khusus yang untuk panas bayi baru lahir kan. Ya paling kita botol hangat di sekeliling Diva atau kita ini lampu biar suhu tubuhnya tetap hangat gitu. Bu, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang tua yang tidak menerima kondisi anak. Betul. Bagaimana dengan kondisi ibu, suami maupun keluarga pada saat itu ketika Diva semakin lama semakin kelihatan bahwa ada yang berbeda dari Diva? Iya betul. Nah memang waktu itu jadi pada saat Diva umur 3 bulan saya pisah dengan ayahnya Diva ya karena memang dia tidak menerima dengan kondisi Diva yang seperti ini gitu. Sudah ketahuan kah ada yang berbeda, kan masih kecil? Sebenarnya waktu itu kan memang belum dilakukan pemeriksaan yang detail ya, yang beberapa harusnya kan dengan melakukan beberapa pemeriksaan dokter bisa tegak diagnosa. Cuman kan memang dengan kondisi Diva yang seperti itu kecil dengan hanya berat badan 1 kilo. Nah, terus dengan ya mungkin dia dengar omongan sebenarnya gini, kalau untuk Diva kan namanya Shackle syndrome. Ciri-cirinya tuh hidungnya mancung. Nah, jadi mungkin dengar omongan orang kok ibu bapaknya pesek, anaknya mancung, jangan omongan anak gitu. Jangan bukan anak. Gitu. Akhirnya suami pergi, akhirnya ibu menjadi single mother, membesarkan Diva seorang diri. Itu pasti sudah tidak terhitung berapa tetes air mata yang keluar karena bertubi-tubi dari anak yang Allah
berikan ujian dalam keadaan prematur, dan pada akhirnya ketahuan sindrom dan suami yang pergi. Kemudian bagaimana ibu pada akhirnya membesarkan Diva sehari-harinya sampai ketahuan ini cycle syndrome, itu gimana ceritanya? Iya. Alhamdulillah support dari keluarga ya, itu penting banget. Nah, saudara selalu mensupport. Nah, akhirnya dengan berbagai macam pemeriksaan pada umur Diva 2 tahun 8 bulan akhirnya tegak diagnosa kalau Diva itu cycle syndrome. Oh, oke. Gitu. Jadi dan mulai usia hampir 1 tahun itu mulai terapi, fisioterapi. Nah, itu biayanya kan tinggi juga, Bu ya? Lumayan. Biayanya besar. Oke, ketika akhirnya ketahuan cycle syndrome, ada nggak sih fase di mana yang ibu tidak terima dengan keadaan kah, atau memang sudah dalam fase yang oh ya sudahlah gitu, atau marah dengan keadaan kah, atau memang ya sudahlah memang ini. Biasa kan orang beda-beda nih cara merespon ujian dari Allah. Iya, pasti awal-awalnya juga pasti kita merasakan malu ya. Oh, gitu kan. Nah, cuman ya karena lingkungan sekitar kita yang selalu mensupport kita, ya akhirnya saya berpikir kalau bukan ibunya yang kuat, siapa lagi yang bisa untuk mengasuh anaknya walaupun dengan kondisi seperti ini gitu. Kelihatan mulai fisik yang berbeda tuh umur berapa sih, Bu? Gini, jadi setelah saya tahu kalau itu Diva cycle syndrome, itu saya mulai cari tahu kan apa sih ini cycle syndrome, karena waktu itu saya buta sama sekali tentang dunia disabilitas, nggak tahu sama sekali. Nah, ternyata kalau memang dari pihak medis yang mengerti, itu dari dalam kandungan kondisi anak-anak cycle syndrome itu udah bisa ketahuan. Bu, Diva ini kan terlihat secara jelas berbeda secara fisik dengan yang lain-lainnya. Pasti banyak orang-orang yang kalau misalnya Bu Lia berada di publik gitu ya, itu pasti akan menjadi pusat perhatian. Nah, itu pertama kali. Kalau sekarang kan ya udah biasa karena sudah 18 tahun Diva bersama dengan Bu Lia. Tapi pertama kali ketika orang-orang mulai ngelihat itu apa sih yang dirasakan Bu Lia? Tergantung ya dari respon orang tersebut. Kadang kan kalau memang responnya dia yang tatapannya yang nggak enak, ada atau dengan kata-katanya yang nggak baik gitu kan. Kalau saya lebih baik saya menjauh daripada bikin kita sedih. Kalau saya lebih baik gitu. Tapi umumnya sih ya kalau saya gini, malah sekarang saya lebih senang Diva saya bawa ke tempat umum. Iya, karena banyak orang yang menyembunyikan. Betul. Buat edukasi juga, biar masyarakat umum tahu bahwa memang ini ada anak-anak seperti ini gitu. Betul, untuk edukasi. Oke, Bu, sekarang Diva sudah 18 tahun. Apa sih proses pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh Diva? Mungkin orang-orang di luar sana ada saudaranya atau temennya yang mungkin mengalami rare disease, tapi atau mungkin ada juga cycle syndrome gitu kan. Apa sih yang pengobatan atau terapi-terapi yang dilakukan Diva dari awal lahir sampai hari ini? Kalau dulu kan Diva dari awal fisioterapi, terus sempat juga okupasi. Fisioterapi berarti lemah ya, maksudnya? Iya, jadi kan secara umurnya Diva kan tidak sesuai dengan, misalkan anak udah umur sekian harusnya udah bisa tengkurap atau bisa duduk. Diva kan memang terlambat sama sekali gitu kan. Dan waktu itu Diva umur 2 tahun baru bisa duduk gitu. Nah, dari fisioterapi, terus okupasi terapi, terus sempat juga terapi wicara. Okupasi terapi itu apa ya, Bu? Jadi untuk apa ya, kayak semacam maaf saya lupa nama ini. Jadi untuk ininya juga sih, motoriknya juga. Terapi wicara untuk makannya, untuk minumnya. Iya. Kalau Diva sekarang makan yang bisa dikonsumsi itu makanan seperti apa? Tadi kan kita lihat Diva minum susu. Ya. Kalau dokter memang menyarankan untuk makanan yang tidak keras ya. Jadi kayak bubur itu bisa. Susu, bubur dan sebagainya. Diva sekarang umurnya 18 tahun, tapi tadi Ibu bilang seperti anak umur 2-3 tahun. Iya. Berarti memang Bu Lia full time sama Diva. Betul. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bu Lia apa sih kegiatannya sehari-hari, Bu? Kalau saya paling sekarang hanya terima pesanan kue aja, Mbak. Diva masih rutin ke rumah sakit kah atau gimana, Bu? Jadi gini, karena masa pandemi semua kegiatan Diva saya stop. Karena waktu itu juga kan Diva sempat positif COVID. Iya. Saya dengar itu. Iya. Tapi ketika COVID itu tidak maksudnya tidak separah yang lain-lain. Alhamdulillah sih. Tapi karena gini ya, memang Diva kan riwayat pneumonia. Oh, pneumonia. Iya. Sempat nggak dalam kondisi yang kritis pada saat COVID itu? Enggak.
Justru ini jadi pertama kali Diva pneumonia itu pelajaran yang paling berharga buat saya. Memang waktu itu awal ke rumah sakit itu memang kondisi Diva udah lumayan menurut saya ya. Nah dari situ saya belajar. Dari situ saya belajar untuk yang selanjutnya ya maksudnya gini, belum separah banget. Saya udah buru-buru bawa Diva ke rumah sakit untuk diopnam. Oke. Oh, jadi maksudnya antisipasi lebih betul, awal. iya, antisipasi. Oke. Sekarang setelah terapi-terapi apa lagi? Hanya terapi-terapi saja kah? Terapi atau aja. ada yang lain-lain? Enggak, terapi aja. Oke. Berarti yang berat itu memang untuk teman-teman pejuang NICU yang berat itu biasanya di awal, Bu ya. Nangisnya di awal, shock-shocknya di awal. Saya juga masih ingat banget ketika dengar kabar dokter tuh selalu bukan takut ya, maksudnya ada apa lagi nih gitu. Iya. Ibu sempat merasakan begitu ya? Paling nanti dengan berjalannya waktu kan sebenarnya gini, memang ada anak-anak kebutuhan khusus yang ada penyakit penyerta, ya kan, betul. Nah kalau Diva kan sempat setelah menjalani beberapa kali terapi, berapa tahun terapi, akhirnya diketahui kalau Diva skolosis gitu, punggungnya gitu. Ya untuk sementara sih alhamdulillah sampai saat ini hanya itu aja sih. Gitu. Kalau untuk bagian pencernaan Diva alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, secara kesehatan sebenarnya nggak ada selain skoliosis itu tadi ya. Iya. Dan kemudian ini kan kaki Diva kan tidak lurus. Ini bagian dari Shackle syndrome kah? Enggak juga. Nah, jadi ini kalau untuk menurut dokter rehab medik untuk dari dengkul ke bawah Diva nggak berkembang. Oke, semua Shackle syndrome seperti itu? Tidak. Jadi kayak gini, Shackle syndrome itu sebenarnya ada beberapa jenis. Cuman memang saya nggak tahu sih Diva nih yang jenis yang apa ya. Cuman kan memang membutuhkan biaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang sekarang yang saya maksimalkan ya udah untuk tumbuh kembangnya dia. Yang penting Diva sehat. Ya untuk terapinya aja gitu aja. Tapi nggak diperlukan operasi-operasi tertentu kan? Untuk sampai saat ini sih belum ya. Oke, jadi kalau dilihat dari fisiknya Diva, ini kaki dari lutut ke bawah tidak berkembang. Oh, karena ini kakinya juga ke dalam, Bu ya? Iya. Ini bukannya ada terapi yang kaki sepatu buat kakinya begitu? Iya, benar. Sebenarnya sih disarankan juga untuk operasi ya kalau untuk kaki. Cuman memang kayaknya saya sendiri belum kuat ya untuk gitu. Karena dari yang udah yang saya tahu sih katanya dipatahin dulu nanti disambung. Kayaknya belum tega untuk hati ini. Ya kan, karena sampai saat ini kan Diva belum pernah menjalani operasi apapun gitu. Karena dengan begini saja Diva sehat. Iya. Jadi ibu nggak tega untuk melakukan. Oke. Berarti kemudian Shackle syndrome ciri-cirinya adalah kepala yang kecil kan seperti itu? Iya, umumnya udah pasti mikrosefali ya. Hidungnya mancung. Nah, secara fisik Diva tinggi nggak bisa lebih dari 104 cm. Semua Shackle syndrome seperti itu. Semua Shackle syndrome. Oke. Ya. Oke. Nah, mungkin pelajaran hidup apa sih yang Bu Lia dapatkan setelah Allah kasih hadiah berupa Diva dalam kehidupan Ibu? Pelajaran hidup ya. Jadi belajar apa ketika itu yang paling utama sabar ya. Terus di satu sisi juga kita merasa apa ya, memang kan dengan mempunyai anak seperti ini kita harus masuk ke berbagai komunitas yang kita merasa mempunyai teman sama-sama seperjuangan, teman-teman senasib. Nah, kita saling support ya kan dari situ. Nah, itu jadi kita mempunyai saudara ya sahabat yang sudah seperti saudara sendiri gitu. Sehingga kita tidak merasa sendiri. Betul. Ada teman saya mengatakan begini, Bu. Alone we are rare. Kalau sendiri kita langka, tapi together we are strong. Kalau kita sama-sama kita kuat. Kalau sendiri, kayaknya beda sendiri sih. Tapi kalau sama-sama kita akan jadi kuat. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ada satu pertanyaan. Dari seluruh perjalanan kehidupan Diva 18 tahun, ada nggak sih momen yang paling Ibu nggak pernah bisa lupain? Justru tahun kemarin ya, itu sepertinya Allah memberi kenikmatan yang luar biasa gitu kan. Dari yang Diva dibully. Oh, dibully di mana? Saya di DM. Dengan kata-kata yang menyakitkan lah gitu kan. Nah, satu sisi dengan dibully, terus juga Diva ternyata positif COVID.
Nah, itu benar-benar yang istilahnya luar biasa banget nih tahun kemarin. Bukankah kata-kata itu sebenarnya sudah didapatkan dari maksudnya kan ketika orang lihat Diva kan ada orang yang satu dua yang berkata seperti itu, tapi kenapa kata-kata yang di DM ini yang orangnya nggak kelihatan justru menyakitkan, membuat terluka hatinya Mbak Lia? Ya memang kata-katanya benar-benar bikin gimana ya, maksudnya ya kan dia bilang anak seperti ini mendingan dibuang lah, ini segala macam gitu kan, maksudnya ya saya kan selama ini membesarkan Diva sendiri gitu loh, kok dia dengan seenaknya berkata seperti itu gitu. Kita doain pokoknya yang memberikan kata-kata seperti itu kehidupannya baik, insya Allah anaknya semuanya sehat. Amin. Ya. Nah, Bu Lia dengan semua kekuatan 18 tahun ini, Masya Allah. Biasanya kalau ibu-ibu yang dianugerahi anak-anak langka itu selalu dibilang, ibu ini orang terpilih. Biasanya begitu ya Bu. Mulai dari tangis, mulai dari tawa, senantiasa membesarkan Diva dengan penuh kesabaran. Apa kata-kata yang mungkin ibu bisa berikan untuk ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal yang serupa? Karena terkhusus pada ibu-ibu yang baru melahirkan, baru beberapa bulan, itu kan biasanya masih dalam batas yang shock, dalam keadaan yang sedih luar biasa. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana yang juga dianugerahi anak-anak ibu? Walaupun kita dianugerahi dengan anak-anak yang spesial, kita nggak harus malu, nggak mesti malu gitu. Kita harus bisa segera mendamaikan hati kita harus ikhlas menerima dengan kondisi kita. Nah, kita sebagai orang tua kita harus kuat. Karena dari kitanya kuat dan anak-anak kita pun pasti akan kuat gitu. Kalau bukan kita yang kuat, bagaimana nanti dengan tumbuh kembang dengan anak-anak kita? Jadi daripada lama-lama bersedih-sedih, lama-lama fokus betul. Iya. Untuk melakukan pengobatan, iya betul. Untuk anak-anak. Baik, Masya Allah, hari ini sudah belajar dari Bu Lia dan belajar dari Diva. Diva maaf ya, tadi bikin Diva nangis, bikin Diva marah. Tapi sekarang udah happy lagi Insya Allah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman sekalian, Pejuang Nicu ini dibuat dengan tujuan untuk memotivasi ibu-ibu di luar sana dan mengajarkan banyak teman-teman untuk bersyukur dengan keadaan apapun yang kita miliki. Dan juga yang paling penting adalah untuk ibu-ibu yang memiliki anak spesial, biaya yang diperlukan itu sangat-sangat besar teman-teman sekalian, mulai dari biaya NICU, terapi, bolak-balik ke dokter, itu sangat besar. Sehingga Bu Lia juga merasakan, sehingga kalau teman-teman memiliki rezeki yang berlebih, kita bantu yuk teman-teman kita Pejuang NICU. Saya sertakan ini nomor rekening dari Bu Lia dan Diva, insya Allah dengan pertolongan dari teman-teman semua, Diva bisa mendapatkan pengobatan terbaik, insya Allah. Amin. Dan Bu Lia sehat. Tadi sempat bicara, Bu Lia mau nikah lagi nggak? Terus tadi Bu Lia bilang mau fokus sama Diva aja ya Bu Lia ya. Bu Lia sehat, Divanya juga sehat insya Allah. Amin. Dan semua anak-anak kita semua sehat. Terima kasih udah nonton video ini. Makasih ya Bu Lia. Sama-sama. Semoga manfaat jadi amal jariah, Amin. memotivasi ibu lain. Dan nonton lagi vlog-vlog berikutnya. Kita akan bertemu dengan anak-anak spesial lainnya yang hebat-hebat di Pejuang NICU. Terima kasih udah nonton. Dadah Diva. Assalamualaikum. Dadah. Pejuang NICU, spread hope, start from you.